banyak juga ya gajahnya. Loh, itu kan Theo. Kalian pada mau kemana sih nyebrang-nyebrang sungai segala? Itu kan arusnya lagi deras. Oh iya teman, Otan hampir kelupaan. Otan sekarang lagi ada di Tangkahan, Sumatera Utara ya. Di sini memang tempat konservasi gajah Sumatera, teman. Tangkahan sebenarnya bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang membentang dari Sumatera Utara hingga Aceh. Nah, setiap pagi gajah-gajah ini akan dimandikan di sungai. Mandinya lucu deh teman. Si raksasa ini bakal berbaring di tepian sungai seperti ini. Ini dimaksudkan agar memudahkan paman-paman mahut atau pawang gajah membersihkan tubuhnya. Awas, mulutnya kemasukan air sungai, sob. Bersihinnya cukup pakai sikat aja seperti ini. Bukan hanya pawang gajah saja. Di sini wisatawan juga bisa ikut mandiin gajah juga loh. Yap, selain kawasan konservasi, Tangkahan juga dikenal sebagai tujuan wisata gajah. Popularitasnya bahkan sudah mendunia loh teman. Hampir setiap hari selalu saja ada turis mancanegara yang berkunjung dan memandikan gajah seperti ini. Keren! Gajah di Tangkahan memang sudah jinak semua teman. Di sini total gajahnya ada 9 ekor. 3 masih anak-anak, 5 indukan betina, dan 1 ekor jantan dewasa. Jantannya ya si Opa Theo itu. Nah, masing-masing gajah ada pawangnya atau istilahnya mahut. Paman-paman mahut ini akan menemani gajah seharian. Gajah suka sekali mandi seperti ini teman. Favorit lah kalau kata orang Sunda. Hehehe, gajahnya kenapa pada lari terbirit-birit begitu? Ini malah anakan gajahnya lari sambil teriak histeris. Ya ampun! Ada apa ini sebenarnya? Hah? Otan kok kayak dengar-dengar suara gajah teriak? Hehehe, tapi bukan gajah beneran, Deng. Loh, kok asalnya dari speaker ini sih? Walah, ternyata cuma rekaman toh. Jadi gajahnya tadi ketakutan cuma gara-gara rekaman suara ini. Kok bisa ya? Yap, bisa dong. Soalnya ini bukan sembarang rekaman teman. Ini adalah rekaman suara gajah yang sedang ketakutan. Gajah memang bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Jadi ketika mendengar teriakan yang bermakna ketakutan seperti tadi, gajah-gajah ini pada kompak menyelamatkan diri. Oh, begitu rupanya. Sip deh. Bahkan sobat Otan yang satu ini bisa mengomunikasikan berbagai macam perasaan loh. Nih buktinya. Coba kalian dengarkan sendiri. Ini suara kalau dia lagi senang. Terus ini suara gajah sedang sedih. Beda kan teman? Bahkan kalau sedang jatuh cinta ada suaranya juga loh. Seperti ini nih. Nah, kalau sedang ketakutan seperti ini suaranya. Hap! Wih, Opa Theo ternyata berbakat juga yang main bola. Meskipun usianya nggak muda lagi, tapi tendangannya masih kencang teman.
Adi. Paman Mahut sampai jatuh bangun gitu. Bisa nih ikut turnamen sepak bola gajah U50. Kaki mereka memang kuat, teman. Teman, ngomong-ngomong soal kaki nih, kalian pernah terpikir nggak? Gajah kalau jalan kenapa nggak bunyi? Padahal kan berat mereka bisa sampai 3.000 kilogram. Bahkan jantan dewasa seperti Theo ini mencapai 5.000 kilogram. Ada yang tahu jawabannya? Oke, sini Otan jelasin. Ternyata teman, kaki gajah ternyata memiliki semacam pegas di bagian alas kakinya. Pegas ini sebenarnya adalah lemak yang disebut bantalan digital dan terletak persis di bawah tulang kaki gajah. Berkat bantalan pegas ini, getaran ketika gajah sedang berjalan berhasil diredam. Alhasil, gajah bisa berjalan tanpa menimbulkan suara sama sekali. Seru amat kah mainan tepung? Otan mau ikut dong. Asik. Oh iya, teman di rumah pasti nggak asing ya sama tepung warna atau yang disebut tepung holi. Tepung yang terbuat dari tepung jagung ini aman banget buat kulit dan pernafasan karena pewarna yang digunakan jauh dari zat kimia berbahaya. Nah, Otan mau ajak Ratih main tepung warna ini juga karena Otan punya fakta yang WOW banget. Konon, mamalia berkaki 4 hanya berjalan dengan 2 kaki. Maksud Otan berjalan dengan keempat kaki, tapi jejaknya cuma ada 2 nih. Apakah ini sekedar mitos belaka? Kain hitam sudah siap, tepung warna di ujung kain juga sudah tersedia. Tunggu apa lagi coba? Cus, mainkan! Yuhu, terbukti dengan valid teman. Kaki belakang gajah melangkah tepat di tempat kaki depan berpijak. Simak tayangan lambatnya nih teman. Karena kaki belakang selalu berjalan setelah kaki depan melangkah. Itu sebabnya kenapa hewan berkaki 4 hanya memiliki 2 jejak kaki. Wow banget ya. Kalau kakak Yesi yang jadi juragan durian, udah pasti buahnya manis semua dong. Teman di rumah pasti udah tahu kan kalau buah durian punya kulit yang tajam banget. Lihat aja teman, kain kanebo yang elastis bisa hampir robek karena duri-duri tajam dari buah ini. Apalagi masuk ke dalam mulut coba. Ih, takut. Oke paman, kalau kulit durian aja sanggup dimakan, sekarang Otan kasih hadiah 1 buah durian buat kamu sob. Mantep nggak tuh? Amazing! Emang gak kaleng-kaleng kekuatan mulut seekor gajah. Kulit, daging, dan biji durian pun ludes masuk mulut. Bukan cuma mulutnya yang seperti bulldozer, tapi kaki gajah juga sanggup membuka buah durian. Cakep! Sepertinya kulit durian yang tajam gak ada apa-apanya ya berkat telapak kaki gajah yang super tebal. Jadi anti keselusupan klub deh. Di habitat aslinya, mamalia besar ini mampu mengunyah kulit dan akar pohon. Kira-kira rahasianya apa ya? Rajin sikat gigi kali ya biar nggak rontok. Ternyata salah teman. Justru gigi gajah mengalami pergantian gigi sebanyak 6 kali dalam hidupnya. Bukan cuma itu teman, gigi gajah pun berjumlah 26 buah.
Wow, dengan jumlah sebanyak itu, gajah mampu mengunyah makanan yang keras sekalipun. Cakep. Awas! Dahan dan ranting itu bisa patah kapan saja. Rupanya si bayi orangutan ini terpisah dari induknya. Ia berusaha pindah dari pohon satu ke pohon lain untuk menjangkau induknya. Namun kali ini jarak rantingnya terlalu jauh. Namun si induk tidak tinggal diam. Ia segera bergegas menggapai bayinya yang bisa jatuh kapan saja. Syukurlah kamu bisa kembali berkumpul dengan mama kamu, Sob. Besok-besok jangan main terlalu jauh dari mama ya. Begitulah ikatan antara indukan orangutan dengan bayinya, teman. Anakan orangutan akan terus menempel pada induknya selama 6 hingga 8 tahun, teman. Selama itulah, si induk akan mengajarkan apapun agar anaknya mandiri. Mulai dari memilih makanan, membuat sarang, dan menghindari predator. Termasuk membuat strategi cerdik demi pisang lezat. Otan jadi ingat kisah si Much dan anaknya yang membaca kapal kakak-kakak kru si Otan. Much dan bayinya ini rupanya sudah mengintai kapalnya dari jauh, teman. Penglihatan mereka begitu jeli, bahkan tahu kalau ada pisang dan kelapa di dalam kapal. Mereka dengan sabar menanti sampai kapal tidak dijaga, lalu secepat kilat menyelinap mengambil harta karunnya. Dengar suara yang dikeluarkan, teman. Itu adalah tanda bahwa ia merasa terancam. Hati-hati, Om Kameramen. Much pasti mengira kita mau merebut pisangnya. Kalau orangutan sudah mengincar makanan, mereka bisa berubah dari kalem menjadi buas dan berbahaya. Jadi jangan berani-berani ya merebut kembali apa yang sudah diambil oleh orangutan. Selain berbahaya, orangutan juga tidak segan untuk menyerang. Jadi jalan satu-satunya adalah merelakan dan tetap menjaga jarak aman. Kalau tadi Much mengambil pisang, sekarang ia berhasil mengambil kelapa. BTW, kamu bisa makan kelapanya, Sob. Kulitnya itu kan keras banget. Weh, ternyata kamu bisa mengupas kelapa dengan semudah itu ya, Sob. Takjub Otan melihatnya. Orangutan memiliki kekuatan gigitan hingga 575 PSI loh. Sedangkan manusia hanya memiliki kekuatan gigitan 162 PSI. Kebayangkan kalau sampai kita digigit orangutan. Serem! Buat manusia, gigitan orangutan mungkin bisa jadi ancaman serius, teman. Tapi kalau soal kasih sayang ke anaknya, rupanya indukan orangutan gak kalah sama manusia. Seperti kisah si induk orangutan dan bayinya yang satu ini. Meski terlihat cukup besar, anakan ini baru berusia 3 bulan, teman. Semakin besar si bayi, dia membutuhkan asupan makanan padat selain air susu induknya. Namun rupanya dia belum bisa mengunyah buah utuh. Beginilah, teman, momen induk orangutan saat menyuapi bayinya. Si induk akan melunakkan makanannya terlebih dahulu, baru kemudian menyuapi si bayi dengan mulutnya. So sweet banget kan? Otan jadi kangen sama Mama Otan. Tapi tidak semua anak orangutan beruntung seperti bayi tadi, teman.
Otan jadi ingat kisah si Nadia. Itu loh, bayi orangutan yang ditelantarkan induk kandungnya sendiri. Karena sindrom baby blues, induk si Nadia jadi tidak mau merawat bayinya sejak dilahirkan. Padahal tanpa air susu dan kasih sayang induknya, bayi orangutan tidak akan mampu bertahan hidup. Ya, nang ibu. Ini ibu. Teman, sejak 5 bulan lalu, Kavitilah yang merawat Nadia dan menggantikan tugas induknya. Makanya, si Nadia sudah menganggap Kaviti sebagai induknya sendiri. Lihat deh, kalau udah sama Kaviti, si Nadia pasti nggak mau pisah. Jadi manja gitu deh. Tenang Sob, Mama Vitimu nggak pergi jauh-jauh kok. So sweet banget ya. Nah, biar nggak bosan, si Nadia juga diajak bermain di playground kayak gini teman. Jadi si Nadia bisa sekalian berjemur deh. Nah, kalau sedang main di luar seperti ini, Nadia sukanya duduk di ayunan kayak gini. Wah, si Nadia sudah pandai memanjat rupanya. Hebat. Tapi kok masih dipancing pakai botol susu ya? Nah, puas bermain, sekarang waktunya si Nadia bobo siang. Biar nyenyak, bobonya harus pakai selimut kesayangan gitu deh. Kamu manja sekali ya, Dek. Bobonya harus dikelonin sama Mama dulu. Shh, teman-teman jangan berisik ya. Kak Otan yakin deh, teman-teman di rumah pasti gemas sama kamu. Selamat bobo ya, Nadia. Hah? Kenapa ini pada berantem? Malu dong sama pemirsa di rumah. Bukannya kasih contoh yang benar, malah gontok-gontokan. Jadi teman, penyebab Sobat Otan berkaki 6 ini berkelahi lantaran mereka berasal dari koloni yang berbeda. Yap, meski sama-sama spesies semut besar, namun jika berasal dari sarang atau koloni yang berbeda, ya hasilnya bakalan seperti ini. Mereka akan saling menggigit, bahkan sampai salah satunya mati. Weh. Terus, dari mana mereka tahu kalau semut yang lain koloninya atau bukan? Jawabannya seperti yang barusan Otan bilang, yakni melalui feromon. Sob. Udah dong, udah. Stop berantemnya. Damai kan jauh lebih indah, ya kan teman? Besar hitam alias giant ant. Sobat Otan ini adalah semut terbesar di dunia loh teman. Ukurannya mencapai 3 cm atau sebesar uang koin ini. Wah, gede banget ya. Semut bernama latin Camponotus gigas ini memiliki ciri khas yang sangat unik teman. Selain ukurannya luar biasa besar, ciri khas lainnya adalah perutnya yang berwarna merah. Terus, kenapa semut ini tadi ditangkap dan dijadikan pengganti bumbu asam ya? Nah, jawabannya karena semut ini mengandung cairan kimia yang akan dikeluarkan dari tubuhnya untuk mengusir musuh. Cairan ini dinamakan alomon. Alomon ini rasanya asam banget teman. Kalau nggak percaya, cobain deh sendiri. Untuk membuktikannya, sudah ada agen Otan nih. Kakak ini akan mengukur keasaman alomon dengan menggunakan pH stick digital. Hati-hati agen, tangannya digigit. Nah, kita sudah dapat hasilnya. 1,2 teman, artinya asam banget. pH 0 sampai 2 memang menunjukkan kalau cairan tersebut sangat asam. Takut dosa.
Emas saya udah banyak, mau ditaruh di mana? Mas Kuriti nggak ngeliat. Emang situ nggak takut dosa? Jadi pengen minum, ntar batal puasa saya. Takut dosa? Wah, iya. Emang nggak takut dosa? Iya dah. Ih, malah amat sih abang. Orang kaya suruh bawa gerobak. Ciao. Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan di Trans 7.